Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Ajay, Sinau Statistika dan Penelitian. Sahabat, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang distribusi normal. Ini adalah salah satu bahasan penting selain dari statistik inferensial, kemudian confidence interval, tingkat signifikansi, dan derajat kebebasan. Salah satu syarat untuk menggunakan statistik parametrik adalah distribusi normal, dan distribusi normal ini untuk statistik parametrik, terutama penelitian kuantitatif, maka syarat ini adalah sangat-sangat penting diketahui. Jadi apa yang akan kita bahas dalam distribusi normal ini, coba kita lihat seperti ini. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733. De Moivre menemukan sebuah persamaan matematika untuk kurva normal, dan kemudian kurva normal itu menjadi dasar dalam banyak teori statistik inferensial atau statistik induktif. Menurut de Moivre, suatu peubah acak X dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat mempunyai fungsi densitas berikut. Fx sama dengan 1 per sigma kali akar 2p kali E pangkat negatif 1 per 2 kali X kurang mu per sigma pangkat 2, di mana Fx sama dengan Y adalah ordinat pada grafik, kemudian X adalah skor yang diperoleh, mu rata-rata populasi, sigma simbangan baku, dan P adalah konstanta dengan nilai 3,1416, biasanya dibulatkan hanya 2 desimal saja, yaitu 3,14, dan bilangan eksponen E adalah juga bilangan konstanta, yaitu 2,7183, biasanya juga dibulatkan 2,71. Nah, berdasarkan fungsi densitas inilah nanti kemudian ditemukan dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat yang diketahui, maka seluruh nilai dari kurva normal dapat diketahui. Jadi dengan sebuah fungsi densitas ini, dengan mu dan sigma kuadrat yang diketahui, maka nilai-nilai dalam suatu tabel distribusi kurva normal itu diketahui. Jadi peneliti-peneliti selanjutnya tidak perlu lagi menghitung secara manual atau menghitung sendiri tentang kurva normal ini, tetapi dengan patokan dari fungsi densitas yang ditemukan oleh Abraham de Moivre ini. Selain Abraham de Moivre, distribusi normal dikembangkan lebih lanjut oleh Vieira-Simon dan Laplace. Selanjutnya juga dikembangkan oleh Legendre pada tahun 1805. Tapi jauh sebelum ditemukan oleh Abraham de Moivre, Gauss sudah mengklaim telah menggunakan distribusi normal sejak tahun 1794. Dan hingga kini distribusi normal malah justru terkenal dengan sebutan distribusi Gauss. Jadi kalau kalian mendengar istilah distribusi normal, kemudian suatu saat mendengar juga distribusi Gauss, itu adalah sama. Jadi bahasa kita selain distribusi normal, distribusi Gauss juga disebut sebagai sebaran normal. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang asumsi yang harus dipenuhi apabila kita ingin menggunakan statistik inferensial. Ada beberapa alasan kenapa kita penting mempelajari distribusi normal untuk analisis menggunakan statistik inferensial. Yaitu pertama, distribusi normal adalah model yang baik untuk mendekati frekuensi distribusi fenomena alam dan sosial jika sampelnya besar. Jadi kalau sampelnya itu besar, artinya besar di sini bisa lebih dari 30,
maka hampiran normal atau sebaran normal atau distribusi normal itu adalah model yang baik digunakan untuk mendekati frekuensi distribusi fenomena alam dan sosial. Populasi yang besar tadi itu bisa dianggap normal apabila populasinya mencakup tentang berbagai perilaku dan karakteristik alam dan sosial, di mana skala pengukuran datanya adalah interval atau rasio. Jika populasinya seperti itu, maka biasanya diasumsikan sebarannya adalah normal. Kemudian asumsi yang kedua, pentingnya digunakan distribusi normal adalah ada hubungan yang kuat antara besarnya sampel dengan distribusi rata-rata yang diperoleh dari sampel-sampel acak dari suatu populasi yang sama. Jadi memang kalau sampel ditarik berkali-kali dari populasi yang sama, maka ada hubungan yang kuat apabila sampelnya itu besar. Hubungan kuat dengan apa ya? Dengan distribusi rata-ratanya. Kemudian semakin besar sampel, maka distribusi rata-rata semakin mendekati distribusi normal. Jadi kalau kita bicarakan yang materi yang lalu, apabila berkali-kali sampel kita tarik dari populasi yang sama, semakin lama kemudian sampel itu semakin besar, maka distribusi rata-ratanya akan semakin mendekati distribusi normal. Selanjutnya untuk asumsi yang ketiga, distribusi normal memberikan penghampiran atau aproksimasi yang baik terhadap distribusi teoritis lainnya yang pada umumnya lebih sulit digunakan untuk memodelkan distribusi peluang. Jadi di bahasan teori peluang, distribusi teoritis yang lain itu ada beberapa ya, selain distribusi normal. Ada namanya distribusi binomial, ada namanya distribusi peluang dan lain sebagainya. Tapi untuk menggambarkan distribusi peluang yang lain atau distribusi teoritis yang lain, maka distribusi normal adalah suatu hal yang baik yang memberikan penghampiran terhadap distribusi yang lain. Ini 3 alasan penting kenapa ketika kita menggunakan statistik inferensial hal ini harus diperhatikan. Nah, distribusi normal standar itu merupakan distribusi normal, tetapi yang seperti apa disebut standar ini? Distribusi normal standar atau disebut juga sebagai distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata atau mu-nya sama dengan 0 dan memiliki simpangan baku atau sigmanya sama dengan 1. Jadi kesimpulan kita, apabila distribusi normal itu memiliki rata-rata 0 dan simpangan bakunya 1, maka distribusi normal tersebut disebut distribusi normal baku atau distribusi normal standar. Jadi ingat, yang disebut distribusi normal standar atau distribusi normal baku itu adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata mu-nya 0 dan simpangan bakunya 1. Nah, grafik kurva normal itu disebut lonceng atau genta atau bell curve. Ini disampaikan oleh Joffre pada 1872. Jadi kurva normalnya itu nanti akan berbentuk lonceng atau berbentuk genta atau dalam bahasa lain disebut bell curve. Nah, kalau kalian sulit membayangkannya, bisa saja mengasosiasikan. Biasanya bentuknya seperti lonceng yang digunakan di pedesaan itu untuk digantungkan di leher sapi. Bentuknya seperti itu, tetapi dia mirip seperti itu ya, maka disebut kurva normal disebut sebagai kurva lonceng atau genta atau bell curve, itu aja. Jadi dengan mendengar lonceng atau genta, kalian bisa membayangkan leher sapi yang diberikan lonceng. Nah, lonceng yang di situ seperti ini mirip dengan
kurva normal. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik distribusi normal. Apa sih sebenarnya karakteristik dari distribusi normal itu? Suatu distribusi dikatakan berdistribusi normal apabila data berdistribusi simetris. Yang disebut sebagai data berdistribusi simetris itu yaitu bila rata-rata atau mu-nya, median dan modusnya sama. Jadi kalau mu-nya sama, mediannya sama, kemudian modusnya sama, maka data itu disebut data berdistribusi simetris. Nah, karakteristik distribusi normal antara lain grafiknya akan selalu di atas sumbu datar. Nah, kalau kalian nanti melihat pernah mengingat tentang diagram Cartesius, ada sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya, maka grafik dari distribusi normal itu akan selalu di atas sumbu datar X, akan selalu di atas sumbu datar X. Kemudian bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu. Lalu yang ketiga, mempunyai satu modus atau unimodal. Karakteristik distribusi normal yang keempat adalah grafiknya akan mendekati atau berasimtot di sumbu datar X. Jadi dia akan mendekati, akan menyentuh, tapi belum bersinggungan ya, belum menyentuh, mendekati sumbu X. Jadi nanti loncengnya itu garisnya akan menyentuh atau mendekati atau bersamping dengan sumbu datar X. Kemudian karakteristik yang kelima, luas daerah grafik selalu sama dengan satu satuan unit persegi. Jadi kalau distribusi normal itu mempunyai nilai rata-rata, median dan modusnya sama, maka data distribusi normal tersebut adalah data simetris. Jadi kalau memiliki 1, 2, 3, 4, 5 karakteristik ini, bentuk kurva yang dimilikinya maka disebut distribusi normal ya. Jika tidak memiliki 5 karakteristik ini, maka secara otomatis distribusinya pasti tidak simetris. Artinya tidak simetris ini rata-rata, median dan modusnya itu tidak sama. Bisa saja kurvanya bisa menceng ke kiri atau ke kanan karena nanti bentuknya dipengaruhi oleh mu dan standar deviasi. Ya, gimana bentuknya kurva normal? Ya, tadi disebut juga sebagai lonceng atau genta atau bell curve. Ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Ini yang disebut tadi akan menyentuh sumbu datar, ini sumbu datar X nya. Nah, ini akan berasimtot di X sumbu datar X. Kemudian disebut kurva normal bentuknya jika mean itu rata-rata di tengah ini, kemudian median ini sama dengan titik tengah ya, lalu modusnya adalah sama. Jika mean sama dengan median sama dengan modusnya sama, maka kurva ini disebut kurva normal dan bentuknya seperti ini. Pasti kalian sering melihat bentuk kurva yang seperti ini. Nanti akan kita bahas lebih dalam bagaimana cara menentukan nilai-nilai pada kurva normal. Kemudian tabel yang digunakan sebagai pembanding untuk penarikan kesimpulan dalam pengujian hipotesis itu disebut tabel Z atau tabel kurva normal. Di buku-buku statistik itu di bagian belakang biasanya ada lampiran tabel Z. Tabel Z yang dimaksud adalah tabel kurva normal yang menggunakan fungsi densitas dari Abraham de Moivre di depan.
Sifat-sifat distribusi normal yaitu rata-ratanya atau meannya dengan lambang mu dan standar deviasinya dengan lambang sigma. Ini sigma huruf kecil ya. Kemudian yang kedua, mode atau modus maksimumnya terjadi di X sama dengan mu. Jika nilai X sama dengan rata-ratanya, maka akan terjadi modusnya di titik maksimum. Kemudian bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu, titik beloknya tepat di X sama dengan mu plus minus standar deviasinya. Jadi kurva itu berbelok tepat di mu kurang standar deviasi sampai dengan mu ditambah standar deviasinya. Kurva akan mendekati 0 secara asimptotis semakin X jauh dari X sama dengan mu. Jika X nya itu jauh dari X sama dengan mu, maka kurva akan mendekati 0 secara asimptotis. Kemudian ada luas kiri kanan ya. Kurva sebelah kiri dari mu nya, kemudian kurva sebelah kanan dari mu nya masing-masing itu adalah luasnya satu satuan. Jadi 0,5 di sebelah kiri mu atau rata-ratanya, kemudian 0,5 di sebelah kanan mu, sehingga total luasnya adalah 0,5 tambah 0,5 sama dengan satu satuan luas. Kita lihat bentuknya, bentuk distribusi normal. Ini termasuk sifat dari distribusi normal. Bentuk distribusi normal itu ditentukan oleh mu rata-rata dan sigma standar deviasinya. Perhatikan bentuk dua kurva yang ditampilkan berikut. Yang berwarna biru disebut kurva 1. Kemudian yang berwarna merah disebut kurva 2. Kalau bentuknya seperti ini, itu artinya mu 1 rata-rata atau mean yang kurva 1 itu besarnya sama dengan kurva 2. Jadi rata-ratanya untuk kedua kurva ini adalah sama karena dia adalah sejajar tengah-tengahnya ya. Kemudian kenapa bisa lebih tinggi kurva 2? Karena di sini sigma standar deviasinya itu yang kurva pertama lebih besar dari standar deviasi kurva kedua. Jika mu 1 sama dengan mu 2, kemudian sigma 1 sama dengan sigma 2, maka nanti berhimpit ya, dia akan berhimpit sama persis. Ini akan satu lebih tinggi karena lebih besar. Kemudian bentuk yang kedua adalah kurva 1 dengan kurva 2 itu yang sama adalah standar deviasinya. Jadi tingginya sama, sementara untuk rata-rata kurva satunya lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kurva 2. Bentuk yang ketiga, rata-rata kurva pertama lebih kecil dengan rata-rata kurva kedua, dan standar deviasi kurva pertama lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi untuk kurva kedua. Ada tiga bentuk ini yang bisa saya tampilkan, yaitu bentuk distribusi normal itu memang ditentukan oleh mu dan standar deviasi. Selanjutnya kita akan menghitung luas di bawah kurva normal dan probabilitas. Bagaimana kita menghitung luas di bawah kurva normal dan menghitung peluangnya? Nah, tadi juga sudah saya sampaikan, kita akan menggunakan tabel Z atau tabel kurva normal. Angka-angka yang tertera pada tabel itu ada angka Z, kemudian ada peluangnya. Biasanya di dalam tabel dituliskan menjadi 4 desimal ya, misalnya 0,9082,
kemudian 0,1141 misalnya seperti itu disebut adalah nilai peluang atau nilai probabilitas. Sementara luas di bawah kurva normalnya akan kita sampaikan bagaimana cara menghitungnya. Sebuah kurva normal sangat penting dalam menghitung peluang, karena pada dasarnya adalah teori peluang ini merupakan hal yang sangat penting dalam statistik inferensial, peluang atau probabilitas. Ini disebabkan daerah yang ada dalam kurva tersebut menunjukkan besarnya peluang. Ini tadi peluang probabilitasnya. Dalam kajian statistika, luas daerah yang menunjukkan besarnya peluang itu disusun dalam sebuah daftar atau tabel. Daftar atau tabel tersebut adalah daftar atau tabel distribusi normal baku standar. Jadi angka-angka yang tertera luas daerah peluang di dalam tabel Z itu adalah distribusi normal baku. Yang disebut distribusi normal baku tadi adalah distribusi normal apabila mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Jadi kita sebagai peneliti nanti tidak perlu lagi menghitung secara manual, maka angka-angka yang kita butuhkan sudah ada pada tabel, sudah disusun oleh ahli di dalam sebuah tabel, namanya tabel Z atau tabel distribusi normal baku. Kurva distribusi normal baku atau standar, seperti kita ketahui tadi, distribusi normal baku atau standar itu adalah distribusi normal dengan mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Nanti kita akan mengkonversi, karena data-data yang kita peroleh dalam penelitian itu belum terstandar ya, tetapi dia dilambangkan dengan X. Maka data X nanti itu akan kita konversi menjadi data Z. Kenapa perlu dikonversi? Karena kita tidak bisa menarik kesimpulan, tidak ada pembanding, karena di dalam statistik itu tidak ada tabel X, tapi yang ada adalah tabel Z atau tabel distribusi normal baku, sehingga kita perlu mengkonversi dari data X menjadi data Z. Data penelitian kita, data mentah kita konversi dengan menggunakan rumus tertentu sehingga berubah bentuk dalam bentuk Z-nya. Nah, transformasinya atau rumus untuk mengkonversinya, kita bisa menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Nah, dengan rumus ini dia memetakan distribusi normal menjadi normal baku ya. Sebab distribusi normal dengan variabel Z ini juga sebenarnya memiliki rata-rata 0, standar deviasinya juga 1. Transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya. Artinya luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2, yaitu data dari penelitian kita X1 dan X2, itu sebenarnya akan sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2. Dengan mengkonversi menggunakan rumus ini, kita juga mempertahankan luas di bawah kurva normal X1 dan X2 nya. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung untuk X1 X2, tapi hanya menggunakan penghitungan normal standar Z1 dan Z2 lalu dibandingkan dengan tabel distribusi normal bakunya. Nah, kalau misalnya ada data X1 X2, kita adopsi tadi dari rumus transformasi di atas, yaitu tinggal menambahkan aja Z1, kemudian di sini X1 nya, kemudian kalau ada Z2 nya kita tambahkan sini Z2, data 2 Z2 nya, X2 nya, sehingga dengan menggunakan rumus transformasi atau konversi Z ini cukup hanya dibuat sebuah tabel normal baku standar kumulatif saja. Jadi ini saja nanti yang digunakan untuk penelitian-penelitian uji distribusi normal. Untuk mempermudah dalam mencari luas di bawah kurva normal, ini ada beberapa
langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, asumsi saya nanti kalian sudah bisa membayangkan sebuah tabel distribusi normal baku ya. Tabel distribusi normal baku itu ada bermacam-macam. Yang saya gunakan untuk materi ini adalah tabel distribusi normal baku negatif dan positif. Nanti bisa kita gunakan yang negatif dan positif sesuai dengan kondisi penelitian kita. Pertama langkahnya untuk menghitung atau mencari luas di bawah kurva normal itu, hitung luas Z itu hingga 2 desimal. Jadi perhitungan kita menggunakan rumus Z tadi, Z sama dengan X dikurang mu per sigma itu. Jika nanti terbentuk bilangan desimal dengan banyak angka di belakangnya, cukup kalian bulatkan sampai dengan 2 desimal. Misalnya di sini Z sama dengan 1,33, jadi 2 desimal 2 angka di belakang koma. Kenapa begitu? Ya karena di dalam tabel Z itu maksimum adalah 2 desimal. Jadi kalau ada 3 atau 4 atau ada angka-angka di belakang banyak, maka kalian bulatkan menjadi sampai dengan 2 desimal. Rumus ini ya, di perhitungan dari rumus ini, jika X dikurang rata-ratanya dibagi standar deviasinya, hasilnya 1,38131, bulatkan saja menjadi 2 desimal. Kemudian langkah kedua, gambarkan kurvanya. Kita tahu tadi gambar kurva normal adalah seperti lonceng atau genta atau bell curve. Digambarkan dulu seperti ini. Jadi setelah kita hitung Z sampai dengan 2 desimal, gambarkan kurvanya. Mu sama dengan 0, kemudian Z sebelah kiri 0 adalah negatif Z, letakkan di sebelah sini kalau hasilnya negatif. Kemudian kalau Z positif, letakkan di sebelah kanan mu sama dengan 0. Ini garis lurusnya tengah-tengah antara kurva ini adalah 0. Nanti mu sama dengan 0 dengan tinggi 1 disebut kurva normal tadi ya. Setelah kita gambarkan kurvanya, langkah ketiga, letakkan harga Z pada sumbu datar, lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Nah, pada Z yang kita cari luasnya itu yaitu 1,3 misalnya, ini berada di sebelah kanan mu sama dengan 0. Jadi letakkan misalnya di titik ini. Setelah kita letakkan titik 1,33 ini, tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Dari titik 1,33 kita tarik garis sehingga memotong kurva. Ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, kita akan menghitung luasnya. Menghitung luasnya di bawah kurva normal. Jadi luas daerah yang tertera di dalam daftar itu adalah daerah antara garis vertikal yang kita tarik tadi dari titik harga Z 1,33 tadi dengan garis tegak di titik 0, jadi mu nya. Jadi luas kurva normal di 1,33 ini antara garis ini, garis tegak yang kita tarik tadi, sampai dengan garis tegak pada mu nya nih di kurvanya. Nah, di sini inilah nanti disebut luas atau di bawah kurva normal titik Z 1,33. Berapa luasnya ini? Luasnya ini bisa ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal baku atau tabel Z. Nanti tabelnya akan saya tunjukkan. Nah, pada dalam daftar distribusi normal baku, harga Z pada kolom paling kiri hanya memuat 1 desimal dan desimal kedua dicari pada baris paling atas, ya ini tadi. Untuk memperoleh 1,33, nanti di sebelah kiri tabel itu adalah harga Z nya yang memuat 1 desimal, misalnya 1,3 berapa, dan yang paling atas di horizontalnya adalah 2 desimal, misalnya dari 0,00, 0,01, 0,002 dan seterusnya. Langkah yang keenam, dari kolom Z paling kiri maju ke kanan, dan dari Z pada baris paling atas turun ke bawah, maka diperoleh bilangan yang merupakan daerah yang dicari. Biasanya ditulis dalam 4 desimal, yaitu tadi yang saya sebut sebagai
peluang ya, yang angka-angka di dalam tabel Z itu disebut sebagai peluang atau luas di bawah kurva normal. Karena luas seluruh kurva tadi adalah satu satuan luas persegi dan kurva simetris di titik 0, maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri atau ke kanan adalah 0,5 satuan luas. Tadi sudah saya sampaikan, di sebelah kiri 0 atau mu-nya adalah 0,5 dan sebelah kanan adalah 0,5, sehingga luasnya adalah satu satuan luas persegi. Nah, kebalikannya jika pada cara 6 ini untuk mencari nilai Z jika luasnya diketahui, kebalikan dari poin 6. Kalau kita misalnya untuk menentukan nilai Z-nya bisa langsung menggunakan langkah ke-6, tetapi jika kita sudah menentukan, saya ulangi, sudah tahu terlebih dahulu, sudah diberitahu dulu luasnya di bawah kurva normal atau nilai peluangnya, kita tinggal melakukan kebalikan dari langkah 6. Misalnya di sini diberikan contoh 0,9931, maka dalam tabel dicari angka 0,9931 lalu menuju ke kiri sampai dengan kolom paling kiri, yaitu kolom Z vertikal, diperoleh misalnya angka 2,4. Selanjutnya kembali lagi ke angka 0,9931 menuju ke atas sampai dengan baris paling atas, sehingga diperoleh angka 6. Sebenarnya adalah 0,06 ya. Jadi harga Z yang diperoleh adalah 2,4 ditambah 0,06 sama dengan 2,46. Nah, tabel yang digunakan tabel seperti ini. Untuk yang sebelah kiri ini disebut tabel negatif karena angka-angka Z di vertikalnya ada negatif. Kemudian Z yang horizontal di bagian yang atas dari 0,00 sampai dengan 0,09. Sementara sebelah kanannya adalah tabel positif. Lihat grafiknya, lihat positif, Z positif dari 0,0 sampai dengan 6,0, kemudian yang di atasnya sama ya. Jadi inilah tabel yang akan kita gunakan atau bisa kalian gunakan untuk menentukan luas di bawah kurva normal baku. Diberikan contoh cara menghitungnya. Tentukan nilai Z jika diketahui luas daerah di bawah kurva normal. Nah, ini diketahui dulu luas daerah di bawah kurva normalnya. Misalnya 0,9082. Berapakah nilai Z-nya? Nah, kalian tinggal melihat tabel. Distribusi normal positif. Cari angka 0,9082. Lihat ke kiri, kemudian sampai dengan titik Z-nya diperolehlah angka 1,3. Setelah itu baru kembali lagi ke 0,9082 ke atas sampai dengan ke angka Z 0,03, sehingga dengan luas 0,9082 diperoleh angka bakunya berapa? 1,3 ditambah 0,03, 1,3 ditambah 0,03, sehingga dengan luas 0,9082 nilai Z-nya adalah 1,33. Dengan cara yang sama kalian bisa mencari nilai 0,8830, kemudian 0,0162 dan 0,4129. Di dalam tabel pastikan jawaban kalian sama seperti ini. Untuk yang AB ini adalah untuk tabel distribusi Z yang positif, kemudian yang CD kalian cari pada tabel yang negatif. Selanjutnya, kalau tadi contoh perhitungannya, sekarang adalah contoh penerapan distribusi normal itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini saya berikan satu contoh saja. Sebuah perusahaan bola lampu pijar mengetahui bahwa umur lampunya sebelum putus terdistribusi normal dengan rata-rata umurnya 800 jam dan standar deviasinya 40 jam.
Jadi lampu listrik atau lampu pijar yang kita punya itu tidak akan selamanya hidup ya, tidak akan selama hidup, dia ada batas waktu untuk bisa digunakan. Nah, contohnya di sini sebuah perusahaan itu memproduksi lampu pijar itu dengan rata-rata umurnya 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Carilah probabilitas atau peluang bahwa sebuah bola lampu pijar itu produksinya akan berumur antara 778 jam dan 834 jam, kemudian berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam. Jadi kalau diproduksi lampu pijar itu ya tidak sesuai dengan apa, tidak semuanya sesuai dengan prediksi atau yang targetan oleh pabrik itu ya. Ada kalanya baru kita beli, baru dipakai berapa lama sudah putus, atau bahkan dia masih hidup ketika sudah sampai kepada 900 jam misalnya begitu. Nah, kita akan tahu bagaimana cara untuk menghitung ini dalam penerapan distribusi normal. Caranya adalah, pertama kita gambarkan dulu di dalam bentuk kurva normalnya. Tadi diketahui dalam soal rata-ratanya adalah 800, kemudian standar deviasinya 40, X1 778 dan X2 834. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan pertama. Kita rubah dulu dalam format probabilitas P, yaitu data X ini lebih besar dari 778 dan lebih kecil dari 834. Kita akan merubah untuk data X1 778 ini, kita konversi, kita transformasi dengan rumus Z1 sama dengan X1 kurang mu per standar deviasi. Silakan kalian masukkan angka-angka ini untuk memperoleh Z1. X1 nya adalah 778, mu nya adalah 800 dan standar deviasinya adalah 40, sehingga diperoleh untuk X1 nilai Z nya adalah negatif 0,55. Kemudian dengan cara yang sama kita cari untuk data X2 sama dengan 834. Masukkan saja angka-angka di rumus tadi, maka diperoleh untuk X2 834 ini sama, artinya dengan 0,85. Baru kita mencari nilai peluangnya. Setelah diketahui X1 berubah menjadi Z1, kemudian X2 berubah menjadi Z2, maka kita tentukan daerah probabilitas untuk samaan yang A. Jadi probabilitas P X lebih besar dari 778 dan lebih kecil dari 834 itu sama, artinya dengan peluang Z lebih besar dari negatif 0,55 dan lebih kecil dari 0,85. Ini baru kita cari dari tabel Z yang tadi. Silakan cari negatif 0,55 ini berapa luas peluangnya, kemudian 0,85 berapa luas peluangnya, sehingga kita sederhanakan menjadi yang ini peluang Z di kurva normal positif, ini negatif ya, maka 0,8023 dikurang 0,2912. Ini kalian cari di contoh saya tadi caranya. Maka luasnya adalah 0,5111. Kalau kita ubah dalam bentuk persen nanti sekitar 51% ya. Inilah untuk jawaban pertanyaan yang A. Kemudian untuk jawaban pertanyaan yang B, yaitu lampu pijar berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam itu kita ketahui lagi tadi angka-angkanya, mu nya 800, sigma nya 40 dan peluang lebih besar 75, dan atau lampu pijar yang berumur di atas 900 jam itu seperti apa. Untuk data X1 750 kita cari juga dengan menggunakan transformasi Z tadi. Lalu untuk X2 juga begitu. Ternyata untuk X1 Z1 nya adalah negatif 1,25, kemudian untuk X2 yang 900 Z2 nya 2,5. Selanjutnya kita sederhanakan, kita akan mencari lagi nilai-nilai negatif
dan 2,5 ini di tabel Z. Ini tabel negatif Z-nya, ini tabel negatif positif ya, positif Z-nya. Kemudian kita masukkan seperti ini. Ini nanti kita rubah ke dalam peluangnya. Jadi 1 ditambah ini dari kurva normal Z 0,1056 dikurang dengan ini dari kurva normalnya 0,9938, sehingga peluangnya yang lampu pijar itu berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam hanya 0,118, atau kalau kita presentasikan kita rubah ke dalam bentuk persen kali 100% saja. Oke, demikian sahabat sekalian bahasan kita mengenai distribusi normal. Mudah-mudahan ini buka wawasan kalian dalam perhitungan-perhitungan statistik ke depan. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar. Mohon maaf jika kesilapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.